Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, sebuah rumah semi permanen di Desa Darussalam, Mandailing Natal ludes terbakar. Aparat Satreskrim Polrestabes Medan menebak 2 dari 4 pelaku begal sepeda motor di kota Medan, 1 di antara pelaku tewas. Memeriahkan ajang Aquabike Jet Ski World Championship 2024 di Danau Toba, digelar pameran UMKM dan senam massal. Sebuah rumah semi permanen di Desa Darussalam, Mandailing Natal hangus terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membakar isi rumah. Rekaman video warga memperlihatkan terjadinya kebakaran di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal pada Selasa siang. Kobaran api membakar isi rumah hingga rata dengan tanah. 2 unit sepeda motor yang berada di dalam rumah juga turut terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar menyebabkan api membesar dengan cepat. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Percikan api yang muncul kemudian menyambar barang di sekitarnya yang mudah terbakar. Tak satu pun barang berharga maupun pakaian milik korban kebakaran yang bisa diselamatkan. Kebakaran yang menimpa rumah semi permanen milik Suwardi itu terjadi pada saat rumah dalam keadaan kosong, sehingga tak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran ini. Oh, itu asal api dari rumah yang mana, Bu? Nggak tahu, tapi ada berapa rumah nih kena nih? Ada 3 rumah. 3 rumah ya. Itu kejadiannya pada saat itu yang pemilik rumah dalam rumah atau lagi di keluar? Pemilik rumahnya? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Ada yang Akibat kebakaran, korban diperkirakan menderita kerugian puluhan juta rupiah. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku di lokasi kebakaran. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Buron selama 1 bulan, aparat Polres Mandailing Natal akhirnya menangkap seorang buronan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Saat penangkapan, pelaku yang terkena licik ini dilumpuhkan dengan timah panas. Terduga pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial AR berusia 52 tahun akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Mandailing Natal pada hari Minggu lalu. Pelaku sempat berpindah-pindah tempat agar dapat mengelabui polisi saat hendak ditangkap selama menjadi target daftar pencarian orang DPO Polres Mandailing Natal. Yang dilakukan oleh pelaku adalah pertama sekali pelaku menarik tangan korban ke perkebunan karet, kemudian korban berteriak minta tolong, kemudian tersangka memegang leher korban, kemudian menghempaskan ke tanah sehingga korban tidak sadarkan diri. Pada saat korban tidak sadarkan diri, tersangka membuka pakaian korban dan membuka celana sendiri, selanjutnya menyetubuhi korban. Selama kurang lebih 1 bulan dan 3 minggu terakhir mendapatkan titik terang, pencarian tersangka sampai dengan dari Kota Medan hingga Provinsi Riau. AR ditangkap karena diduga sebagai pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia 16 tahun dengan modus mengiming-imingi bisnis yang menjanjikan. Belakangan diketahui pelaku juga merupakan buronan Polres Rokan Hulu Riau dan Polres Tapanuli Selatan serta Polres Pasaman Timur karena kasus pencurian kendaraan bermotor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal.
Aparat Satreskrim Polrestabes Medan menembak 2 dari 4 pelaku begal sepeda motor yang dikenal sadis terhadap korbannya di kota Medan. 1 di antara pelaku tewas. Maraknya laporan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Medan mendorong aparat Satuan Reskrim Polrestabes Medan untuk melakukan razia. Polisi kemudian menangkap 4 orang pelaku begal di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Dari 4 orang pelaku tersebut, 2 pelaku ditembak polisi, 1 diantaranya bernama Dimas, terkena tembakan pada bagian dada dan meninggal dunia karena merebut senjata polisi hingga melukai petugas saat dilakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan korban terkait tindak kejahatan yang dilakukan 4 orang pelaku bernama Yoga Ramadhansyah, Nugraha Ginting, dan Rifki Pratama di kawasan Pancur Batu, Kota Medan pada akhir Oktober lalu. Korban yang merupakan seorang wanita berusia 50 tahun ini mengalami luka serius di sekujur tubuhnya karena berusaha menyelamatkan motornya dari para pelaku begal. Saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu 10 November lalu di sebuah penginapan di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, petugas juga menyita barang bukti senjata tajam dan uang tunai hasil penjualan motor korban. Menurut Kapolrestabes Medan, keempat pelaku merupakan residivis pada kasus yang sama. Mereka ditangkap ketika sedang berpesta narkoba. Dan 1 diantaranya atas inisial D kemudian meregangkan nyawa dalam proses penindakan. Ini merupakan bentuk kerja yang sangat serius dari Satreskrim. Kita melakukan pengungkapan 365 dan yang membuat miris kelompok ini menyasar ibu-ibu. Yang tadi berbincang dengan saya adalah seorang ibu berumur 55 tahun yang sedang melaksanakan kegiatan untuk menafkahi keluarganya pada pagi hari, tapi pelaku ini pun dengan tega menjadikan dia sasaran untuk tindak pidananya. Karena itu kita melakukan upaya-upaya yang serius dan Kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan petugas Satreskrim Polrestabes Medan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya. Akibat perbuatannya itu, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kasus video viral tentang seorang ayah di Padang Sidimpuan yang meminta pertolongan terkait kasus putrinya yang dijadikan tersangka terus berlanjut. Mediasi yang dilakukan polisi kepada kedua pihak yang terlibat akhirnya membuahkan hasil dan sepakat untuk berdamai. Upaya mediasi oleh polisi berlangsung di Aula Praditina Mako Polres Padang Sidempuan, dihadiri oleh kedua belah pihak, akhirnya sepakat untuk berdamai. Kasus dugaan pornografi antara 2 remaja yang masih di bawah umur ini terjadi pada bulan April 2024. Setelah rekaman video tersebut diketahui oleh orang tua masing-masing, kedua pihak tidak terima dan saling melaporkan kasusnya ke Mapolres Padang Sidempuan. Pada 24 Mei 2024, orang tua wanita berinisial S melaporkan kasus dugaan pornografi tersebut. Setelah laporan itu, giliran orang tua dari pihak laki-laki berinisial MRST yang melaporkan orang tua S karena dugaan pencemaran nama baik dan tindakan pornografi pada 20 Juni. Untuk menyelesaikan kasus pornografi yang melibatkan anak yang masih di bawah umur ini, Polres Padang Sidempuan sudah 3 kali melakukan mediasi, hingga akhirnya dilakukan restoratif justice sehingga kedua pihak sepakat berdamai. Ya, bersama Forkopimda Plus, komunikasi yang cukup intens dengan para pihak, dan alhamdulillah kegiatan ini ketemu solusi mufakat, yaitu penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan, Bapak Ibu sekalian. Tentunya kegiatan ini berkat dukungan, support dari para Ato Bangun, tokoh masyarakat, tokoh adat, semua pihak yang terlibat, sehingga permasalahan ini bisa selesai dengan baik. Kita tadi diskusi banyak di dalam permasalahan ini, berangkat dari permasalahan anak. Tentu kita memperhatikan masa depan anak, memperhatikan nama baik keluarga, memperhatikan masyarakat Padang Sidempuan,
memperhatikan kondisi Kota Padang Sidempuan. Ini yang menjadi indikator ataupun hal-hal pendorong untuk terwujudnya perdamaian, Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya perdamaian ini tentunya permasalahan hukum yang saat ini berjalan di Polres Padang Sidempuan terkait mengenai persangkaan pornografi dan tindak pidana kekerasan ini sudah selesai. Mediasi yang dilakukan juga melibatkan Forkopimda, tokoh agama, serta tokoh adat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Padang Sidempuan.